Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agenda kita adalah membicarakan mengenai al-iman. Ketika ada orang yang berusaha memegang teguh nilai-nilai agama, kadang-kadang terlontar ucapan orang lain mengatakan, janganlah kita sok suci. Iman itu kan yang penting di dalam hati. Ilustrasi ini kadang-kadang memang kita alami. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar demikian? Cukupkah untuk dikatakan bahwa orang beriman itu hanya dengan keyakinan yang ada di dalam hati? Menarik kan? Baik. Pembahasan seputar iman itu memang sangat penting, sebab iman menjadi salah satu istilah yang di dalam syariah agama itu adalah sesuatu yang tinggi tingkatannya. Secara bahasa, iman itu berarti pembenaran. Di dalam istilah agama disebut sebagai tasdik, dan sifatnya pasti, tidak terkandung keraguan di dalam keimanan itu. Pembenaran yang dimaksud di dalam iman itu tidak hanya sekedar percaya, tetapi kalau kita kaji itu meliputi dua perkara, yaitu membenarkan segala perintah, berita, larangan, namun juga melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itulah akidah keimanan kita kepada Allah. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada Allah yang di dalam syariah kita disebut sebagai arkanul iman. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan pada kita semua. Simak di dalam slide presentasinya. Iman menurut bahasa artinya percaya. Kata iman itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-iman, yang artinya adalah percaya. Makanya kalau kita dapati ada al-iman ini bisa diturunkan menjadi al-amanah, yaitu lawan kata al-khianah. Sedangkan al-iman itu sendiri memiliki lawan kata al-kufr. Jadi kalau al-iman itu percaya, al-kufr itu artinya adalah tidak percaya atau ingkar. Baik. Sedangkan menurut istilah itu iman itu artinya adalah membenarkan dalam hati, meyakini dalam hati, dan mengucapkan atau mengikrarkan dengan lisan. Jadi kalau menurut istilah al-iman itu membenarkan apa yang telah digambarkan atau dideskripsikan oleh Allah tentang diri Allah, Rasul-Rasul Allah, dengan tidak perlu ada keraguan di dalamnya, tidak dibantah, tidak dipersoalkan, tidak perlu ditakwilkan lagi. Itu. Kemudian ada kadang-kadang diskursus itu menyandingkan pengertian iman itu antara tasdik, apakah hanya tasdik saja, ataukah mencakup juga iqrar, atau sampai pada al-amal. Jadi iman itu pertanyaannya adalah, cukupkah sampai tasdik, yaitu membenarkan dalam hati, ataukah meliputi juga iqrar, yaitu menyatakan dengan lisan, atau bahkan sampai ke al-amal, yaitu melaksanakan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, pengertian ini di dalam riwayah dulu Ibnu Abbas dan Abu Ja'far Ar-Razi itu mengatakan al-iman hanya sampai tasdik saja. Tetapi dalam perkembangannya Ibnu Jarir mengatakan iman tidak hanya sampai tasdik saja,
tapi mencakup juga iqrar dan amal. Ya, sedangkan Ibnu Mas'ud mengatakan asal dan dasar iman itu adalah yakin yang diperoleh dari makrifah. Ya, diperoleh dari makrifat. Nah, pengertian iman itu memiliki lawan kata kufur. Ya. Kufur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-kufr, ya, yang artinya adalah ingkar. Ya. Pelakunya disebut sebagai kafir. Jadi kufur itu adalah mengingkari apa yang seharusnya dipercayai, mengingkari tasdik tadi. Ya, tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui, yaitu makrifah tadi, dan tidak mengamalkan apa yang seharusnya diperbuat, yaitu amal. Ya, jadi kufur itu maksiat kalau dalam pengertian menyeluruhnya, karena tidak mempercayai tasdik, ya, kemudian tidak mengetahui makrifah dan tidak mengamalkan amal. Ada pengertian lain selain kufur, yaitu fasik. Nah, fasik ini berasal dari kata Arab, ya, al-fisq, yang berarti keluar. Jadi al-fisq itu keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan pelakunya disebut sebagai fasik, yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan cenderung melakukan maksiat. Selain fasik dan kufur yang di awal tadi, ada pengertian lain yang sebanding, yaitu nifak. Nifak itu berasal dari bahasa Arab an-nifak, yang berarti berbeda antara yang ada di dalam hati, antara yang ada di dalam batin, dengan apa yang ada di luarnya, dengan apa yang disampaikan secara lisan atau dilaksanakan. Nah, pelakunya ini disebut sebagai munafik, yaitu orang yang lisannya mengatakan percaya, tetapi dalam hatinya tidak. Ya, ini ibaratnya si mulut manis, ya, lain di mulut, lain di hati. Sehingga ciri orang munafik itu jelas, yaitu suka berbohong. Apabila berjanji dia mengingkari, apabila dipercaya dia khianat. Selain kufur, fasik, dan nifak, itu ada syirik. Ya. Syirik itu berasal dari bahasa Arab, ya, asyirkun, yang berarti mencampur adukkan antara dua hal. Nah, di dalam akidah ini dimaksudkan sebagai menserikatkan atau menyekutukan Allah, ya, yakni menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sekutu bagi kekuasaan Allah. Ya, itu syirik. Nah, macam-macam syirik, ya, macam-macam syirik itu secara umum bisa digolongkan menjadi tiga, ya, yaitu syirik al-akbar, syirik al-asghar, dan syirik al-khafi. Ya, al-khafi. Syirik al-akbar itu adalah meyakini adanya Tuhan selain Allah. Nah, ini yang kita kenal secara umum sebagai syirik itu yang pertama ini, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah. Misalkan ada benda-benda, ya, itu dianggap sebagai Tuhan. Ya, berhala-berhala dianggap sebagai Tuhan. Ini zaman dulu waktu Nabi Adam, ya, memusuhi berhala-berhala yang ada di Mekah, ya, kemudian dihancurkan, ya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, ya, itu menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah, ya. Maka itulah kenapa, karena patung-patung itu, yaitu Lata, Uzza, itu dianggap oleh kaumnya Nabi Ibrahim sebagai Tuhan. Ya, jadi mempersekutukan Tuhan selain Allah. Itu masuk dalam kategori syirik al-akbar. Yang kedua, syirik al-asghar itu tidak hanya meyakini Tuhan selain Allah,
tapi juga beramal bukan karena Allah. Jadi syirik al-asghar ini beramal bukan karena Allah. Nah, ya, jadi itu ternyata masuk syirik juga. Orang yang beramal tetapi karena manusia, orang yang beramal tetapi karena duniawi, itu berarti syirik al-asghar, beramal bukan karena Allah. Yang ketiga ada syirik al-khafi, yaitu melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu tindakan yang dapat mengurangi keyakinan akan keesaan Allah. Ya, jadi melakukan perbuatan, tetapi perbuatannya itu dapat menghilangkan keimanan kepada Allah, itu masuk syirik al-khafi. Nah, sehingga kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yang termasuk dalam syirik-syirik ini contohnya misalkan adanya jimat, ya, dan guna-guna. Nah, ini banyak ada di masyarakat karena masih percaya dengan jimat dan guna-guna bisa mendatangkan sesuatu, bisa memberikan keselamatan, bisa memberikan kekuatan. Nah, jimat dan guna-guna. Sesaji, ya, kalau hari tertentu ada upacara tertentu, kemudian ada sesajen, ya, di larung dan sebagainya, ini masuk bagian dari syirik kalau memang bukan diniatkan, ya, ada unsur-unsur di sana yang meyakini adanya Tuhan selain Allah. Kemudian ramalan, ini ternyata masuk juga kategori syirik, ya, ramalan. Jadi percaya kepada sesuatu yang dikatakan oleh dukun, percaya pada sesuatu yang dikatakan oleh peramal, ya, maka hati-hati, ya, kalau kita zodiak atau bintang itu, ini masuk dalam kategori syirik, ya. Utamanya di sini adalah syirik al-khafi, yaitu tindakan yang dapat mengurangi keyakinan akan kekuasaan Allah. Di dalam hadis ada sabda Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, 3 perkara yang apabila terdapat dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Ya, yaitu menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya, melebihi dari selain keduanya. Mencintai seseorang yang tidak dicintainya, melainkan karena Allah. Membenci dirinya kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya ia kembali dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, luar biasa ini hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, menunjukkan betapa integritas seorang yang beriman kepada Allah. Baik, arkanul iman, rukun iman itu kita pahami ada 6, ya. Ada 6 perkara, ya, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ya, itu adalah rukun iman. Ya, dan 6 perkara ini, ya, yang disebut sebagai arkanul iman itu memberikan fondasi bagi orang Islam, bagaimana dia berkeyakinan, bagaimana dia tasdik percaya, dan itu dimunculkan di dalam lisan dan perbuatan. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasulullah, iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ya, baik, kita deskripsikan beberapa di antaranya, ya. Jadi kalau arkanul iman ada 6 itu, tentu saja panjang lebar nanti kalau kita membahas semuanya. Sementara beberapa bagian sudah kita bicarakan dalam kesempatan yang lain, maka pada kesempatan ini kita sedikit menyampaikan mengenai iman kepada malaikat. Malaikat itu adalah ciptaan Allah yang berasal dari cahaya atau nur. Nah, berbeda dengan manusia, malaikat itu tidak pernah ingkar. Dia senantiasa mengabdi kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Ya, jadi imannya malaikat, ya,
taatnya malaikat kepada Allah itu 100%. Tidak ada reserve sama sekali, tidak ada pembangkangan, ingkar sedikit pun, setitik pun. Ya. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang melaksanakan tugas-tugas tertentu, ya, yang diberikan oleh Allah, dan dia 100% melaksanakan perintah itu. Ya, ini berbeda dengan iblis. Ya. Kalau malaikat itu 100% dia taat kepada Allah, tetapi iblis itu menentang perintah Allah. Ya, jadi dalam tataran keimanan kita, ya, iblis dan malaikat itu sama-sama makhluk Allah dan sama-sama dua-duanya mempersaksikan Allah. Ya. Tetapi berbeda dalam implementasi pelaksanaannya. Kalau malaikat 100% dia beriman, tetapi iblis membangkang waktu diperintah bersujud kepada manusia. Ya. Dia merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari derajat manusia. Kenapa? Karena iblis itu diciptakan dari api, dari nar. Ya, berbeda dengan malaikat tadi ya. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Ya, sedangkan manusia itu hanya diciptakan dari tanah. Jadi waktu iblis diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada manusia, ya, ternyata dia ingkar, tidak mau karena merasa derajatnya lebih tinggi. Ya, ini kadang-kadang juga kita alami di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang takabur, itu percaya memiliki derajat lebih tinggi daripada manusia yang lain. Maka merasa dirinya lebih mulia, tidak mau menghargai kepada orang lain, ya, menganggap bahwa dirinya di atas orang lain itu. Nah, ini tentu saja sifat iblis melekat, ya, sedikit terpercik ke dalam manusia tadi. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumal akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Kemudian di dalam hadis Nabi, hadis riwayat Muslim dan Aisyah, ya, dikatakan malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin itu dari nyala api, dan Adam itu diciptakan dari apa yang telah diterangkan pada kamu semua, yaitu dari tanah. Jelas di sini ya, ya, bahwa iman kepada malaikat, ya, malaikat itu masuk di dalam arkanul iman, ya, setelah iman kepada Allah, dan bersanding setelahnya itu adalah iman kepada kitab Allah, Rasulullah, dan hari kemudian. Ini ditulis di dalam surat An-Nisa ayat 136. Nah, iman kepada malaikat itu berarti mengimani kepada seluruh malaikat yang diciptakan oleh Allah dengan tugas-tugas tertentu. Ya, jadi kita percaya ada Jibril yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Bagaimana melalui Jibril itu Rasulullah mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Ya,
berupa ayat-ayat Al-Quran itu dengan perantaraan Jibril. Kemudian Mikail itu adalah malaikat yang tugasnya membagi rezeki. Ya, jadi rezeki ini tidak hanya dalam bentuk harta benda, ma'isyah atau gaji, tapi juga mencakup kesehatan, keimanan itu rezeki. Ya, Mikail ini tugasnya adalah membagi rezeki. Kemudian Israel itu tugasnya mencabut nyawa. Ya, jadi malaikat yang paling ditakuti manusia itu adalah Israel. Karena manusia merasa belum siap di dalam hidupnya untuk mati. Nah, Israel ini tugasnya adalah mencabut nyawa. Maka kalau kondisi sekarang, ya pandemi corona, maka tugas Israel ini ya banyak sekali dia mencabut nyawa. Tetapi karena dia malaikat, ya jangan dibayangkan seperti manusia. Jadi kalau melakukan tugas satu tidak bisa melakukan tugas yang lain. Israel ini malaikat diberi kekuasaan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Jadi kalau mencabut nyawa tidak seperti kita satu-satu gitu. Nah, Israel bisa kekuasaannya, kekuatannya oleh Allah bisa dalam waktu singkat berapa tugas itu bisa dilaksanakan. Ya. Israfil, ya Israfil ini adalah peniup sangkakala, peniup trompet nanti waktu hari kiamat. Jadi belum melaksanakan tugasnya sekarang. Israfil ini masih nganggur. Ya. Raqib dan Atid itu adalah malaikat pencatat amal baik, ya, Raqib, dan pencatat amal jelek yaitu Atid. Munkar dan Nakir itu adalah malaikat yang menanya orang waktu dibangunkan dari mati. Ya, waktu mati di dalam kubur, maka Munkar dan Nakir ini menanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Ya, apa imanmu? Ini Munkar dan Nakir. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat Allah, tidak beriman kepada Rasul Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada qada dan qadar, tidak bisa menjawab. Ya, tetapi orang yang beriman, ya, maka dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan mudah, seolah-olah mulutnya dituntun, ya, untuk menjawab. Malaikat Malik itu malaikat yang ditugaskan menjaga neraka. Malaikat Ridwan itu ditugaskan menjaga surga. Nah, itu adalah malaikat. Kemudian iman kepada takdir Allah. Ya. Iman kepada takdir Allah itu berkaitan dengan qada dan qadar. Ya. Jadi qada itu apa? Qada itu adalah ketetapan, ketentuan atau rencana Allah untuk segenap makhluknya. Jadi meliputi tidak hanya kepada manusia, tapi juga untuk jin, hewan, tumbuhan, ya makhluk-makhluk ciptaan Allah, ya bahkan benda mati, gunung, langit, ya, laut dan sebagainya. Itu adalah qada, masuk dalam qada, yaitu ketetapan, ketentuan atau rencana Allah. Ya. Misalkan kemarin ternyata Gunung Merapi meletus, maka itu adalah qada, ketetapan dari Allah. Sekarang ini sedang pandemi corona, ya, maka ini adalah qada, ya, ketetapan Allah. Sedangkan takdir itu adalah kenyataannya atau kejadiannya. Ya, jadi kalau sudah terjadi itu takdir. Ya, jadi kalau ketetapannya belum kejadiannya itu qada, ketetapannya. Sedangkan takdir itu adalah kenyataannya atau kejadiannya. Ya, itu adalah pengertian qada dan qadar. Jadi sekarang muncul pertanyaan, ya. Mengapa antara qada dan qadar pada manusia itu kadang-kadang tidak sinkron, terjadi perubahan. Ya, qadanya demikian, qadarnya bisa berubah. Ya, karena qadanya tadi kan qat'i ketetapan, sementara qadarnya adalah kejadiannya. Maka jawabannya adalah itu semua karena manusia diberi oleh Allah apa yang disebut sebagai kebebasan kreatif, kebebasan memilih, free choice, free will, dan free action itu diberikan oleh manusia. Jadi ketetapannya ada, tetapi manusia diberi kebebasan memilih, sehingga nanti qadarnya
itu adalah bergantung bagaimana manusia itu memilih apa yang sudah diberikan ketetapannya tadi. Maka ada qadar yang bisa diubah dengan usaha manusia, tetapi ada yang tidak bisa diubah lagi. Nah, kejadian yang tidak dapat diubah dengan usaha dan doa itu disebut sebagai takdir mubram. Ya, takdir mubram. Ya, misalkan seseorang lahir dari ibu siapa, ya. Misalkan Heni ya, lahir dari rahim ibunya yang bernama Bu Susi, ya, sedangkan si Tatang itu lahir dari rahimnya Ibu Ika, itu tidak bisa diubah-ubah. Lahir sebagai etnis Sunda atau Aceh itu juga tidak bisa diubah. Jadi kita tidak bisa memilih kita bisa lahir dari ibu siapa. Itu namanya adalah takdir mubram. Tidak dapat diubah dengan usaha dan doa. Sedangkan kejadian yang bisa diubah dengan ikhtiar dan dosa itu disebut sebagai takdir mu'allaq. Ya, takdir mu'allaq. Misalkan miskin bisa berubah jadi kaya. Bodoh bisa berubah jadi pandai. Kenapa? Karena ikhtiar. Miskin karena kerja keras bisa menjadi kaya. Itu takdir mu'allaq. Kemudian ada musibah dan halkan. Ya. Musibah itu apa? Ya. Musibah adalah kejadian buruk yang bukan karena kecerobohan manusia atau bukan disengaja. Tetapi kalau kejadian buruk tadi karena kecerobohan manusia, maka disebut halkan, bukan musibah. Ya. Jadi kalau musibah itu adalah kejadian buruk yang bukan karena kecerobohan manusia dan bukan disengaja. Tapi kalau halkan, kejadian buruk tadi itu karena kecerobohan manusia. Dihalkan berbeda dengan musibah. Ya, jadi naik motor ugal-ugalan kemudian kecelakaan itu halkan. Kenapa? Karena kecerobohan manusia. Malas belajar, maka tidak lulus ujian, ini halkan. Ya, jadi halkan itu adalah karena kecerobohan manusia. Ya, tetapi kalau kejadian buruk itu bukan karena kecerobohan manusia atau bukan disengaja, maka disebut sebagai musibah. Itulah gunanya kita itu selalu sabar dan syukur. Ya. Sabar kalau ada musibah dan syukur atas kenikmatan Allah. Jadi kalau bisa diikhtisarkan, ya, kita sudah melakukan ikhtiar, sudah melakukan doa, memanjatkan doa dengan tulus, ya. Hasilnya sukses, maka ini berarti adalah takdir baik, yaitu nikmat yang diberikan Allah. Ya, sudah ikhtiar, sudah doa, sukses, itu berarti takdir baik. Maka kita harus bersyukur. Tetapi kalau sudah ikhtiar, sudah doa, tetapi gagal, maka ini disebut sebagai musibah. Ya, sudah ikhtiar, sudah doa, tetapi kok gagal, maka ini disebut sebagai musibah. Maka kita harus sabar, ya, sobar. Ya. Tetapi kalau kita tidak ikhtiar, tidak doa, kok gagal, ya berarti ini halkan. Ya, karena tidak ikhtiar, karena kecerobohan manusia. Ya, tidak ikhtiar, tidak doa, kok gagal, maka ini halkan. Maka orang itu harus taubat. Ya. Sebaliknya ada yang tidak ikhtiar, tidak doa, kok sukses. Ya, sudah tidak ada ikhtiar apa-apa, tidak mau berdoa, kok diberikan kesuksesan oleh Allah. Maka ini disebut sebagai istijrad, ya, istijrad, yaitu seakan-akan takdir baik. Ya, padahal sesungguhnya ini diujo kalau menurut bahasa Jawa. Ya, dibombong oleh Allah gitu. Maka bagaimana seharusnya? Ya, harusnya juga taubat. Ya. Ya, jadi inilah ikhtisar dari implementasi pelaksanaan mengenai qada dan qadar, ya. Jadi ada syukur manakala kita
sudah berikhtiar, berdoa, dan diberi kenikmatan. Kemudian sabar, ya, sudah berikhtiar, sudah berdoa, tetapi gagal. Ya, kemudian tidak mau berikhtiar, tidak mau berdoa, sehingga gagal, maka harus taubat. Tidak mau berikhtiar, tidak mau berdoa, kok malah sukses. Ini ya tetap harus bertaubat. Kenapa? Karena diujo, istijrat, ya, istijrat, ya, ini diujo, dibombong oleh Allah. Baik, demikian untuk kuliah hari ini. Ya, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita akhiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.